Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailah Nugraha dengan NIM 2102070089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kolbun atau hati. Nah, kolb itu apa sih gitu? Nah, hati dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kolb, di mana kolb ini berasal dari kata kolob yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik. Nah, hati dalam Al-Quran juga bermakna sebagai kesadaran, di mana setiap saat kesadaran itu bisa berputar atau berbolak-balik. Nah, adapun penjelasan hati atau qalb ini dalam Al-Quran yaitu yang pertama, hati itu tempat menetapnya ilmu pengetahuan dan menancapkan akidah. Nah, hal ini tuh tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-14. Nah, lalu yang kedua, hati itu tempat perenungan, pemahaman, dan petunjuk. Nah, hal ini tercantum dalam Quran Surat Qaf ayat ke-37. Dan yang ketiga, hati itu tempat tersimpannya berbagai perasaan. Nah, hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hadid ayat ke-27. Nah, lalu apa sih fungsi dari kolb itu? Nah, fungsi utama kolb itu ialah sebagai alat untuk memahami realitas kehidupan dan juga nilai-nilai kehidupan. Nah, hal ini tuh tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat ke-46. Nah, di mana dalam ayat tersebut tuh dijelaskan bahwa kolb secara sadar dapat memutuskan atau melakukan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya. Nah, adapun kayak kedudukan kolbu ini tuh sepadan dengan niat. Nah, di mana jika niat tersebut tuh tidak direalisasikan oleh manusia kepada tingkah lakunya, nah maka Allah tidak akan menghukumnya. Nah, sebaliknya jika niat kemudian sengaja direalisasikan oleh manusia kepada tingkah lakunya itu, nah maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang bunyinya bahwa di dada manusia itu ada segumpal darah. Nah, jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Dan jika dia buruk, maka manusia itu pun menjadi buruk pula. Nah, hal ini tuh sejalan dengan hati manusia. Nah, di dalam kolbu atau hati manusia itu terdapat 4 ruangan, yaitu yang pertama, ruangan yang berhubungan dengan keinginan, seperti ingin senang, ingin kaya, ingin aman, dan sebagainya. Lalu yang kedua, berhubungan dengan ketakutan, contohnya seperti takut mati, takut sakit, takut miskin, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada berhubungan dengan penyakit hati, contohnya seperti musyrik, kafir, dendam, dan sebagainya. Dan yang keempat, berhubungan dengan kekuatan hati. Contohnya seperti iman, takwa, amanah, ikhlas, dan sebagainya. Nah, kematian itu tidak memberhentikan fungsi hati. Karena hati itu akan tetap berfungsi sejak manusia hidup di dunia sampai terus di akhirat kelak. Nah, berbeda dengan fungsi-fungsi tubuh lainnya seperti mata, mulut, otak, itu akan mati ketika kita menghadapi kematian. Namun fungsi hati ini tidak akan mati ketika kita menghadapi kematian. Nah, hati itu akan tetap berperan di alam barzah nanti. Nah, hati juga akan berperan dalam hari kebangkitan sampai di hari penghisaban kelak. Nah, kolb atau hati ini memang cenderung tidak stabil gitu atau berubah-ubah. Terkadang didominasi oleh niat baik, terkadang juga didominasi oleh niat jahat. Nah, ini tuh sesuai dengan Quran Surat An-Nas ayat 4-5, di mana setan itu selalu menggoda dan membujuk rayu manusia agar mau mengikuti jalan kesesatan dan kehinaan, sehingga membuat hati manusia itu selalu berubah-ubah gitu. Nah, hati manusia tentunya memiliki sifat positif dan juga negatif. Nah, sifat dari hati yang positif ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran antara lain, yang pertama hati yang bersih atau sehat atau kolbun salim. Nah, ini tuh terdapat di dalam Quran Surat Al-Syu'ara ayat 89.
Lalu yang kedua, hati yang tetap tenang atau qalbun mutmainnun. Nah, ini tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 106, dan juga hati yang bertaubat atau qalbun munib. Nah, ini tercantum dalam Quran surat Qaf ayat 33. Nah, lalu bagaimana sih gitu ya melihat hati seseorang gitu. Nah, hati seseorang itu dapat kita lihat atau kita cerminkan melalui perilaku atau tingkah lakunya seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu. Nah, juga sifat orang dengan kolb yang positif itu, maka dia itu akan tampil sebagai individu yang sehat mentalnya. Nah, sedangkan hati yang bersifat negatif adalah hati yang mengalami dan mengarah pada gangguan kesehatan mental. Nah, ini tuh ditandai dengan gejala-gejalanya, antara lain itu seperti keras dan kasar hati atau goliz al-qalb. Nah, ini tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, atau yang kedua nih, hati yang berdosa atau atsimun qalbuh. Nah, ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Atau juga yang ketiga nih, hati yang lalai atau lahiyah qulubuhum. Nah, ini tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ketiga dan sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam hal penyampaian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.